Gimana caranya? Kan itu pertanyaan. Saya ingin kasih 3 langkah saja dulu di pertemuan kecil ini. Yang pertama ikhlas. Yang kedua service. Yang ketiga sabar. Jadi ikhlas, hikmat, sabar. Apa? Ikhlas, hikmat, sabar. Sabar. Ada pawang buaya di Afrika. Di sebuah majalah reptil saya baca. Ditanya sama orang, kok kamu bisa ya berenang bareng buaya di rawa? Ya, kamu jangan berenang sama buaya, bahaya. Kita bilang buaya rawa ya, bukan buaya darat. Ketika ditanya, kok bisa kamu bisa berenang ini? Ternyata dia bilang, saya positif aja melihat buaya-buaya ini. Walaupun kan persepsi orang, persepsi kita bahwa buaya ini jahat kan, mau makan kita. Terus gimana taunya? Kalau si buaya tahu kalau Anda positif, dia bilang saya pancarkan energi positif saya dari mata. Jadi saya tatap mata buaya itu sambil saya berkata di dalam hati saya teman kamu, saya tidak mau menyakiti kamu. Memang amarah itu biasanya yang berbahaya itu kalau sudah dengki terutama dan ingin diekspresikan. Selain mulut itu mata, sorot mata dengki. Nah, tetapi sebaliknya energi positif juga dari mata. Mungkin itu mempengaruhi suhu badan dia. Ketika dia masuk ke air, buaya itu kan kekuatannya di penciuman. Ya, dan dari situ dia bisa mengukur suhu air. Orang ini gimana? Orang kalau mau ke mall dites COVID atau enggak kan panas nih ditembak. Boleh masuk kalau nggak boleh masuk. Bisa keukur kan? Yang nggak boleh masuk yang 37 ke atas. Buaya juga mengerti seperti itu. Itu baru energi positif. Gimana kalau kita ikhlas? Ya, kalau kita ikhlas. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika mendapatkan klien komplain, jangan ditinggalin. Mana buru ini? Mana boleh sampai kamu? Biasanya siapa yang keluar? Ya burin sih aman. Kalau udah di kamar menurut ya. Yuni nih. Tergantung berat badannya pembeli. Enggak, kalau Ima yang itu misalnya kita udah deal lamar ini, Ima yang oh iya Pak Bapak deal tapi luas bangunannya cuma 80 ya. Ternyata ayo Pak saya desainin, pas didesain ternyata di 90. Ya udah, Ima yang ahli desainnya. Kan udah deal. Nah, jadi kalau dapat kayak gitu jangan ketakutan, jangan balik marah. Ya keluarkan aja energi positif. Yang jelas orang ini nggak mukul, nggak nyubit ya kan biasa. Dan itu hak dia. Adalah hak dia untuk komplain. Ya namanya sekarang dia udah bayar. Jangankan kita bisnis, Rasul aja pernah utang sama orang Yahudi. Naginya kasar. Kasar naginya. Marah mau digebukin, nggak boleh. Karena saya berutang, saya debitur, dia kreditur, dia berhak begitu. Akhirnya apa? Rasul bayar utangnya lebih tinggi dari nilai utang. Itu aturan main. Kita kalau dikomplain kasih lebih. Betul. Nanti sekitar jurusnya begitu. Jurusnya begitu. Jadi kalau endingnya bagus, nanti dia bukan cuma malu, dia akan cerita kebaikan-kebaikan kita. Itu strategi awal. Dia akan bagus. Ada apa itu? Udah nggak usah lama. Silakan duduk. Ya namanya api kan pakai air. Kalau api disiram bensin,
Meledak. Misalnya sel bensin ini, Bu ini nggak ada Bu, kemana? Nggak tahu. Nah itu bensin tuh, itu bukan tim namanya. Itu ya. Harusnya setiap kita saling menjaga. Oh iya Bu, saya sudah diamanatkan sama Bu ini. Emang iya kan kalian udah jadi staff, jadi tim gitu. Apa bisa saya bantu? Ini begini. Wah, ya. Pokoknya solusi untuk orang kayak gini biarin dia muntah dulu keluar. Anda kalau lagi pusing, pengen muntah, muntahin atau biarin aja? Muntahin ya. Muntahin. Kalau udah muntahin gimana rasanya? Segar, lega. Wow, jadi siap lu dimuntahin. Ya. Muntahin duit maunya siap. Dia nerima aku muntahin Kita mau. jalan-jalan bawa anak nih, ya mobilnya goncang, pusing lah. Aku pusing mau muntah. Tahan atau suruh muntah? Muntahin aja. Udah muntah dia main nggak nanti? Main. Lambat juga. Tapi jangan dimarahin gitu, biarin dia keluar sih. Saya akan lapor polisi, silakan. Pokoknya saya akan tulis di media. Ya, apa yang bisa saya bantu? Pernah saya gitu. Iya, itu cuma sesaat. Cuma biar kan namanya juga mau muntah kan. Nah biasanya ujung-ujungnya nanti siapapun termasuk kita, kalau habis marah malu nggak? Malu. Siapapun kita nih, pokoknya ingat-ingat ya kalau habis marah pokoknya malu kan? Malu. Nah tapi ketika dia udah malu jangan dipermalukan lagi, manfaatin. Untung ibu marah, kalau ibu marah mungkin ada perbaikan tadi sama saya. Untung ibu bapak marah mungkin. Nah, dia puas, akhirnya dia keluar cerita. Itu body topical bagus tuh. Apa terutama customer services-nya gitu. Yang kedua apa? Dia mau nerima kekurangan dan kita kasih masukan. Nah biasanya orang kayak gitu nanti malah loyal. Itu baru ikhlas tuh. Tapi memang untuk bisa ikhlas itu perlu dua. Dilatih ya. Itu tadi mental services. Ya, mental services itu begini. Tugas Anda di sini itu bukan untuk marahin orang kan? Untuk apa? Melayani kan? Anda direkrut di sini sama Bali Tropikal untuk ngamuk, untuk marah atau untuk melayani? Melayani. Terus melayani baik, pakai marah atau pakai senyum? Senyum. Gimana ada melayani pakai marah? Gitu. Ini teknik mahal sebetulnya. Ya. Kalau dipakai trainingnya mahal. Tapi ini santai tapi masuk ya. Nggak perlu berhari-hari. Cuma berapa menit aja. Nanti efeknya ke rumah tangga, ke keluarga, ya. Nah, ini cowok itu gampang. Tuh. Cowok itu suami. Kamu udah ada suami? Udah. Belum Ima aja. Pokoknya kalau mana suami itu di services. Tahu ubur-ubur? Ubur-ubur itu punya tulang nggak? Enggak. Ubur-ubur itu bisa makan ikan nggak? Bisa. Caranya gimana? Dia sembur kimia pertama, kelopak-kelopak ikannya, mabok, baru dimut sama si ubur itu, nggak digigit, dimut, belak, disemprot kimia kedua, di presto. Jadi yang punya presto pertama kali bukan ibu-ibu. Setelah di presto langsung minum, selesai tuh ikan. Jadi sama suami jangan galak-galak, kalah, paling ujungnya nangis, walaupun badannya gede, ujungnya paling nangis. Nah, tapi strateginya lalu pakai ubur-ubur itu. Nah begitu juga melayani pelanggan, terutama di properti. Banyak lah komplain orang-orang kan. Nah, kalau beli jeruk kan enak, kalau beli pulang.
Kita kalau hujan yang kita semua pada deg-degan ya, karena bentar lagi pasti pembeli akan ngirimin Bu Rini bocor. Nah kita HP matikan udah punya perjanjian. Kalau hujan HP Banjir. Hah? Padahal bukan Enggak, hujan. misalnya kan mulai ketahuan Ustaz, Pasti. rembes-rembesan gitu, terus mereka tuh kan udah motoin. Pasti nanti kita di waktu bikin nggak banjir, tiba-tiba banjir, komplain lagi. Padahal udah nggak ada urusan kan? Iya. Gara-gara properti sebelah sebetulnya. Iya. Nah jadi setupnya dari awal kalau pengen kuat ikhlas itu harus bermental pelayan. Dan para nabi diutus itu untuk melayani. Makanya menghadapi Oke, sabar ya. menghadapi penjahat-penjahat besar di muka bumi kayak Firaun itu ya tugasnya cuma melayani. Jadi kalau sudah punya mental melayani berarti kita ikhlas ditambah melayani. Wah ini sudah service excellence. Tetapi belum bisa merubah komplain menjadi loyal. Nah kalau ingin menjadi komplain menjadi loyal, tambah satu lagi, sabar. Sabar. Saya punya teman orang Betawi, sekarang meninggal, teman baik. Dia dulu kalau nikah mencari istri satu sabar, sawahnya lebar. Dua tawadu, tawar duit. Yang ketiga jangan, sebab ini rada-rada dijurus. Maknanya apa? Ya memang orang sabar itu harus lebar dadanya, hatinya, perasaannya, nggak boleh gampang ngebalas. Yang namanya juga service. Ntar kalau mau marah, masuk ke dalam isi kolom, masukin palu, kayak kenceng, supaya sehat. Ini harus dikeluarin. Cara mengeluarkan emosi. Iya, harus dikeluarin. Kalau nggak ada air, bawa bantal. Teriak di bantal. Baru hadapi pelanggan lagi. Lo masuk di itu. Iya. Ingat semen. Dia muntah di depan kita, kita muntahnya di belakang. Jadi kita beresin lagi. Memang itu tugas. Dan ini saya berbicara gini karena memang ini hari-hari kita hadapi. Iya. Hari-hari. Jadi yang unggul itu orang-orang yang punya tiga ini. Satu apa? Ikhlas. Ikhlas. Dua apa? Melayani. Melayani. Tiga apa? Sabar. Sabar. Gitu ya. Khidmah melayani, kemudian Kalau nagih nih Ustadz nagih, kan banyak pembeli belum pada lunas. nah sekarang ini semuanya macet. Tagihan macet, ditagih juga macet. Ini kayak mobil lagi. Sebetulnya di Jakarta tuh nggak ada macet sebetulnya. Orang salah paham sama Jakarta. Ya, yang adalah antrian mobil. Antrian yang panjang. Bukan macet namanya, antrian. Ini merubah situasi dalam COVID seperti ini karena siapa coba? Bu Rini mau nagihkan siapa? Udah tanda tangan kontrak. Seandainya semua tanda tangan kontrak lapor ke polisi, penuh kantor polisi sekarang. Semua karena memang Nggak ada ya kondisinya force majeure ini kan. Kondisinya di luar kondisi normal. Nah, saya mau tanya, kalau lagi macet, baiknya ngapain? Marah di dalam mobil atau cari solusi? Sekarang saya kita tahu. Apa penyebab macet? penuhan. Penuhan? Enggak. Bercanda Jalan. sama saya. Sebab macet itu gara-gara mobil depan aja itu. Yang mobil yang mobil depan mobil depan lagi. Penyebab macet itu mobil depan sebetulnya. Mobil depan nggak jalan. Ya tinggal kita menikmati. Nah dalam kondisi seperti ini, ya kita tuh depan belakang nggak pernah. Tagihan kita macet, kita ditagih dari belakang. Di sini marah, kita bilang, gue juga tagih gue ngambek kamu gitu.
Kira-kira gimana? Klakson bunyi semua nggak? Gitu. Dalam kondisi seperti ini. Nah, saya biasanya kalau ketemu kondisi macet kayak gitu, ya, di situasi yang saya udah tahu dekat rumah, biasanya saya turun. Oh, rupanya lampu merahnya ya. Kemudian di sini juga sudah stuck. Gitu. Udah, ini harus diurai. Ya, tinggal bagi tugas tim. Siapa bagian ngurusin belakang, siapa ngurusin depan. Tim ini terus ngurusin lagi dan ngurusin tagihan. Itu kan solusinya. Nah, kalau jalan raya kan kita bukan ini kan satu-satu maju. Itu ya. Kalau jalan raya. Kalau digang, Nah sekarang kalau digang tinggal gimana? Ya. Gitu. Atau dalam kondisi sekarang tagihan macet kita ditagih. Yang sama nih kondisinya. Berarti kita harus punya dua tim strateginya. Tim ke belakang dan tim depan. jadi ada kurus yang penagihan aja ya. Jadi yang ke belakang siapa? Tim komplain. Siapa nih? Siapin jawaban yang paling bagus. So kalau nggak disiapin jawaban, tergantung mood, kacau. Nah bagian belakang ini, oke. Sejak sekarang kita udah siapin jawaban mereka. Apa saja? FAQ-nya itu. Kapan? Tanggal berapa? Gitu itu harus disiapin jawabannya. Di sini secara teknis. Apa saja jawaban-jawaban dari mereka? Kalau semuanya ke Bu Rini, dari belakang Bu Rini hantam, ke depan Bu Rini mandek. Kalau ini mandek semua nih, misalnya gini, di mobil ini lagi macet, pasti dong anak-anak kesel. Ya, terus tiba-tiba suami sama istri ikut marah juga. Apa jadinya mobil? Gitu kan? Suami misalnya si istri panik nih. Udah kamu diam, bilang sama anak, jangan nangis terus. Si suami bilang, kamu juga ikut kemarin anak cerita begini. Udah lo kamu diam, gimana itu jadinya mobil itu? Kan harusnya pemimpin ini tenang. Ya, pemimpin ini tenang, oke, jangan ikut panik. Buka dulu udara segar, kalau perlu turun dikit cari warung gitu kan, nyantai gitu ya. Anak kemudian setelin video apa yang bagus gitu, setelin murotal gitu kan. Energi positif dulu, ya, energi positif dulu. Sekarang kondisi kalian semua bisnis, ditagih dan menagih, semuanya macam. Enggak, kalau ini kasusnya dia udah ada uangnya. Yang ini ya, udah ada orang dia mau bayar. Nah, terus malah dia udah mesen kita interior ratusan juta. Wadah cuman ya kita ditahan-tahan. Apanya? Uang kita ditahan-tahan. Alasannya apa? Amat dia nggak ada alasan. Dulu kan kita nagih, kata dia tenang Bu Rini, ntar saya masuk saya akan lunasin. Lah ini udah masuk, tiap kita tagih, tar dulu Bu corona lah. Tapi bapak kemarin ke anak buah saya, datengin anak buah saya minta interior, udah siapin uang cash satu. Tapi sama saya kewajiban saya 100 juta. Nah ini kasus, itu gimana tuh? Ada orang egois. Egois banget. Ya. Dalam kondisi gini, setiap orang mikirin dirinya sendiri. Sama kemacetan itu terjadi. Iya egois. Karena masing-masing sendiri. Maka tugas kita mengurai ini, gitu ya. Mengurai di mana? Misalnya, betul tuh, bapak kan punya uang. Nah, itu kan keahlian Bu Rini kan biasanya customize-nya kan. Tapi penagihan nggak itu? Gimana kalau iya. paruh? Misalnya gitu. Bapak bayar tagihan saya separuh, interior satu, jadi semuanya jalan nih. Gitu. Ketemu di tengah dulu, so kalau langsung diserang. Nah, kalau kita ambil interiornya setengah, nanti interior kita setengah kagak dibayar, repot lagi kita. Oke. Gimana nanti makanya? Ini tahu lah di lapangan seperti apa. Misalnya
kan kalau masih ada misalnya sumber bahan seandainya Iya, yang bisa menutupi separuhnya. iya. Kalau tidak ada ya silakan dikondisikan. Intinya sih sebetulnya kita harus mengurai. Nah, tim ini harus dilibatkan. Dia punya bahan, dia jualan apa ya mah perlengkapan haji umroh tasnya. Kalau lu mau ambil tuh di gudang tas. Jadi PR lagi cari. Haji umroh. Ini ya jualan tas. Kalau bahan, kalau sih udah ada yang kita lagi nggak ada bahan, jadi mau kena kan kita jadi dagang mau kena ya. Iya, makanya Tapi gini, kalau tas, gini, separuhnya interior kan tadi. nyenengin hati dia ya. Dia kan Iya. soalnya dia ngerengek terus. Iya, karena sampai Dia- sekarang rumah dia masih kosong. Ya, karena kan ini nih semua macet nih. Ketika kita menghalang, kita mundur dikit ya supaya dia mau gerak, dia mau ke samping. Ya dia mau ke samping nih mobil, kita mundur dikit. Nah intinya apa? Tinggal diketemukan saja. Tas, oke, kita okekan dulu lah. Ada nggak teman yang mengambil misalnya? Ya, tapi Walaupun nggak haji satu umroh orang. lagi. Iya, kalau ada. Iya. Kan kelebihannya Bu ini kan gitu, customize-nya sebetulnya. Solution-nya kan. Cari solusi. Solusi. Cuman untuk yang ini Rininya mundur kali Iya, ini. masih cari. Udah pengen pakai pengacara aja tongkrongin enggak suruh TNI, suruh polisi. Soalnya Jangan terlalu cepat. Udah Jangan gemes terlalu cepat ini. ke situ. Tapi dia kooperatif. Hah? Kooperatif kan. Saran saya jangan terlalu cepat. Itu cara berpikir seperti itu. cara pendek ya. Dikit-dikit setan, dikit-dikit hantu. Oh. Enggak mikirin malaikat, kan semuanya malaikat. Untuk orang kalau udah nggak masuk akal dikit kan panik. Nah disinilah pentingnya sabar tadi. Ada Allah, ada malaikat rahmat. Dan bisnis itu nggak selalu untung itu dalam bentuk yang kelihatan. Dalam bentuk uang itu nggak mesti. Dan nggak mesti sekarang. Terus kan gini, Pak Ota, saya tuh dari pagi, ya masa Bu Rini nggak punya duit, cuma cepet doang. Ini orang jadi gue yang males, ya masa nggak punya baji gitu doang baji gitu. Itu gitu berarti nggak usah. Jadi Tapi, bikin kita yang males gitu. Masa kita yang jadi males lagi ke dia? ya. Jadi kadang-kadang gitu. Jadi nggak mesti itu keuntungan itu seperti yang biasa banget. Allah kadang-kadang ngasih keuntungan yang besar dengan cara yang tidak biasa. Iya sih. Makanya kita harus berpikir dengan cara yang tidak biasa. Misalnya gini nih, ada ke teman mau ngalahin Gojek, karena Gojek lemahnya udah ketahuan. Kemarin kan bakal duit, sekarang narik duit. Makanya yang tersiksa tuh ojolnya. Sebab mereka ini udah bukan aset. Padahal base bisnis dia nih ini ojol ini hilang langsung, tapi karena sementara dia nggak punya pilihan, tetap bertahan di sini. Nanti kalau dipesaing, goncang itu sekarang dengan konsep barunya yang menguntungkan mereka. Saya teman, dia udah siap nih semua perangkatnya semua. Saya bilang kamu nggak akan pernah bisa ngelakkan yang besar kalau nggak berpikir lebih besar dari dia. Itu apa berpikir besar dari dia? Bagaimana ojol ini menjadi pemilik perusahaan? Jangan jadi korporasi, jadi koperasi. Pasti dia tahu, dia punya saham di situ. Ya, dan ini budaya Indonesia. Ya roboh dia itu karena kita ambil fondasinya kan. Dia lagi cari investornya diangkat kayak gini tinggi. Ambil di sini ojolnya. Fondasinya apa yang jadi modal? Bobrok. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang di era Covid kayak gini sedang kenapa kita dikasih virus yang nggak kelihatan supaya kita selalu bersyukur terhadap nikmat yang nggak kelihatan. Karena kita kan maunya yang kelihatan, yang kehitung. Ya, padahal Anda satu hari mampu minum berapa botol lagi? Ini berapa liter? Yang 600 ml. 600. Nah, katakanlah 4 sampai 5. Karena kebutuhan kamu setiap hari 500 sampai 1000 galon air. Dan itu kamu ambil tiap hari lewat oksigen. Unsur air dioksigen yang kita minum tiap hari ini 500 sampai 1000 galon.
dari usia anak sampai dewasa. Pertanyaan saya, pernah bersyukur nggak? Belum, ya. Kalau ini Bersyukur karena ngelihatnya dengan hal materi ya, uang. Iya, Belum pakai ke air. Dia bersyukur kalau ada bonus. Iya. Kalau gua darah gua mati nih. Lu harus sadar ya. Kita harus sadar lu minum 500 galon minimal tiap hari, tapi udah